Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik adik-adikku sekalian, pada pertemuan kali ini alhamdulillah kita bisa mengikuti proses belajar kembali ya. Dan juga ini merupakan hari terakhir ya saya mengajar kalian ya untuk pelajaran PA ini, sehingga minggu depan dan seterusnya pembelajaran ini PA ini akan seperti biasa, yaitu diampu oleh gurumu. Ya, baik, langsung saja ya. Kali ini kita akan membahas yaitu sama seperti kemarin ya, masih seputar kemarin, yaitu tentang saja'ah, yaitu berani membela kebenaran. Nah, kalau kemarin kita itu sudah belajar mengenai pengertian ya, pengertian saja'ah, kemudian perwujudan ya, sikap saja'ah, kemudian apa? Macam-macam saja'ah, dan yang terakhir yaitu hubungan saja'ah dengan kebenaran. Maka hari ini kita akan membahas itu faktor-faktor ya seseorang memiliki saja'ah, kemudian dalil nakli ya, kemudian landasan saja'ah untuk kejujuran, dan yang terakhir yaitu hikmah saja'ah. Yang pertama yaitu faktor-faktor seseorang memiliki sifat saja'ah. Berikut ya merupakan faktor-faktor seseorang memiliki sifat saja'ah, yaitu yang pertama, adanya perasaan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Selama seseorang itu meyakini apa yang dilakukannya dalam rangka menjalankan perintah Allah, maka tidak perlu takut ya kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah ya. Nah, yang kedua itu saat kehidupan akhirat lebih dicintai ya dibanding dunia. Karena apa? Kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir seorang mukmin. Dunia itu hanya sebagai tempat tempat menanam kebaikan dan mencari bekal hidup di akhirat. Nah, kemudian adanya perasaan tidak takut mati. Nah, setiap manusia itu tidak ada jaminan ya bahwa esok itu masih hidup, ya, masih ada atau bernafas. Nah, maka sebab itu jangan ya kita itu menunda-nunda menjadi orang baik. Yang tentunya kriteria baik itu harus jalan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat tidak pernah ragu dengan kebenaran. Nah, perasaan ragu itu harus dikikis dengan ilmu, karena ilmu itu sifatnya menerangi ya, memudahkan jalan-jalan kesuksesan. Itu hilangkan ya sikap ragu, dan bersamaan dengan itu pertebal keyakinan agar tergolong menjadi manusia yang berani dan jujur. Nah, kemudian yang kelima yaitu ketika tidak menomorsatukan kekuatan materi. Ya. Nah, sebab materi ya memang ya diperlukan dalam perjuangan, tetapi bukan segalanya. Nah, hanya Allah lah yang mampu menentukan segala sesuatu. Nah, dan yang terakhir itu terbiasa bertawakal dan yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, membela kebenaran itu tidak mudah ya, kan sukar. Namun dengan adanya ikhtiar yang maksimal, maka keberhasilan akan didapat. Istilahnya ya, kewajiban manusia hanya berikhtiar. Maka setelah berikhtiar ya, kita itu harus bertawakal ya. Nah, dari tawakal itu Allah lah ya yang menentukan berhasil tidaknya usaha manusia. Nah,
Di sisi lain ya, jika kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita ya, hampir 99% itu keberhasilan itu didapat ya dari ikhtiar, usaha yang sungguh-sungguh dengan tekun, ulet, rajin ya, dan tentu tidak memerlukan adanya inayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalil nakli tentang sajaah ya. Allah berfirman ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyakun ghaniyan aw faqiran fawallahu aula bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Fa in talhu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya apa? Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Nah, ayat tersebut ya, yaitu ditujukan kepada siapa? Orang-orang beriman, itu agar memiliki keberanian yang ditandai dengan apa? Yang pertama yaitu menjadi penegak keadilan yang sempurna. Bukan hanya sekedar adil, namun keadilan yang paripurna ya. Rasulullah pun pernah ya memberi teladan tentang penegakan keadilan. Jika kita mengingat kasus yang menimpa wanita terhormat ya dari Bani Mahzum yang terbukti mencuri, dan Nabi Shallallahu pun memutuskan untuk memotong tangannya. Namun, rekan sekalian, pada saat itu ya banyak pihak yang tidak mau melaksanakan ya, sampai-sampai mereka itu meminta kepada Usamah bin Zaid, yaitu salah satu sahabat yang paling disayangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak melaksanakan hukuman. Nah, sehingga keluarlah ya sabda Rasulullah ya, yang artinya ya ini seandainya Fatimah binti Muhammad ya putri tersayang mencuri, niscaya aku potong tangannya. Yaitu hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sabda Rasulullah tersebut kita ketahui ya bahwa Rasulullah pun dalam ya memutuskan ya hukum itu adil ya, tidak pandang bulu. Nah, maka ya kita harus menjadikan Rasulullah itu suri tauladan kita. Nah, kemudian yaitu yang kedua, setiap muslim harus menjadikan keadilan sebagai kepribadian yang melekat ya di dalam dirinya ya, sehingga tidak ada pihak lain yang mempertanyakan keputusan yang sudah diputuskan. Kemudian yang ketiga yaitu jika menjadi saksi ya harus dipenuhi dengan kejujuran ya, yaitu hanya semata-mata ya ingin menegakkan keadilan, ingin menggapai ridho Allah semata ya, bukan untuk tujuan duniawi. Dan yang keempat yaitu mendahulukan keadilan baru kesaksian. Dikarenakan apa? Ya betapa banyak ya orang hanya pandai menyuarakan keadilan ya, tetapi dirinya sendiri itu lupa ya. Nah, bagaimana menggunakan keadilan dan kejujuran kepada pihak lain ya, sementara dirinya atau diri kita sendiri itu diabaikan dan dilupakan. Nah, maka dari itu itulah sebabnya ya jangan memperturutkan hawa nafsu yang mengakibatkan tidak bisa berbuat adil. Kemudian yang kelima yaitu keadilan tidak mengenal kaya atau miskin, keturunan terhormat atau orang biasa. Itu diperlakukan secara sama dalam bingkai keadilan ya. Nah, dan hal itu ya membutuhkan kejujuran yang konsisten. Nah, seperti tadi ya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau disabdakan ya. Nah, kemudian
landasan sajaah untuk kejujuran. Mengapa ya kita harus memiliki sifat sajaah untuk kejujuran? Karena landasan kejujuran itu salah satunya adalah keberanian mengungkap kebenaran ya. Nah, orang jujur ya akan ditandai dengan benar perkataannya, yakin akan apa yang diperbuatnya serta memiliki tekad yang utuh untuk mewujudkan sifat jujur tadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sosok seperti itu tidak akan dimiliki manusia biasa. Hanya manusia sejati yang memiliki sifat tersebut ya. Sosok yang yang teguh prinsipnya dan tidak tergoyahkan hanya demi kepentingan sesaat dan keuntungan duniawi. Nah, umat Islam sendiri sejatinya sudah memiliki sosok tersebut ya, yakni yang diperintahkan oleh siapa? Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita itu mau meneladani atau tidak ya. Nah, di samping itu dari kalian dapat ketahui bahwa kejujuran menjadi landasan iman ya. Sedang dusta menjadi bagian dari kemunafikan. Nah, seperti dalam hadis ya, ciri-ciri orang munafik itu apa? Nah, salah satunya yaitu apabila berbicara ya berdusta dan lain sebagainya. Nah, kemudian hikmah sajaah ya. Nah, hikmah dari mempelajari sifat sajaah ya, yaitu kita akan mengetahui ya bentuk-bentuk sifat mulia dari sajaah, yaitu cepat, ya, tanggap, perkasa, maafkan, ya, jujur, ya, tangguh, menahan amarah, tenang, ya, dan mencintai. Nah, tapi ya dari sekalian, jika seorang itu terlalu dominan ya, beraninya, tidak dikontrol dengan kecerdasan dan keikhlasan ya, akan memunculkan sifat ceroboh ya, takabur, meremehkan orang lain, dan sebaliknya jika seorang mukmin itu kurang sajaah, kurang memiliki sifat berani, maka akan dapat memunculkan sifat rendah diri, cemas, kecewa, takut, dan kecil hati. Nah itu dia pembelajaran pada hari ini. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Baik, saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.